Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi BK untuk mata kuliah Psikologi Umum yang dibimbing oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI, MPD, dan Ibu Rizky Ildianita, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 10 dengan teman-teman saya, Nur Abida Az-Zahra, Tiara Ariliani, dan saya sendiri Muhammad Ilham Habibi. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan tentang perkembangan manusia dan perilaku menyimpang. Penjelasan akan diawali oleh Nur Abidah Az-Zahra. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia. Yang pertama, apa itu perkembangan manusia? Perkembangan atau development adalah pola perubahan dan stabilitas yang dimulai sejak pembuahan dan akan terus berkembang sampai akhir kehidupan. Contohnya, pubertas pada manusia, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, dan perubahan sikap dan perilaku. Menurut Papalia dan kawan-kawan, mereka membagi aspek-aspek perkembangan, yaitu pertama, aspek fisik, kedua, aspek kognitif, dan yang ketiga, aspek psikososial. Aspek fisik itu berkaitan dengan tubuh dan otak, kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan. Untuk kognitif, itu mempelajari atensi atau perhatian, memori, pemecahan masalah, proses berpikir, dan penalaran termasuk di dalamnya moral dan kreativitas bahasa. Yang ketiga, aspek psikososial itu meliputi perkembangan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Next. Lalu, bagaimana fase-fase perkembangan pada manusia? Di sini, saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan manusia dan dengan aspek-aspek yang diterangkan oleh Papalia tadi, yaitu yang pertama, perkembangan pada masa pranatal dan pasca-natal, yaitu pembuahan sampai kelahiran. Dan menurut aspek fisiknya, dia struktur bentuk organnya akan bertumbuh dari organ, lalu ke otak, dan berkembang dengan cepat di dalam kandungan ibu. Lalu ada aspek kognitif, yaitu berkembangnya kemampuan merespons stimulus sensori. Lalu psikososialnya itu merespon suara ibu. Dan yang kedua, perkembangan pada masa bayi itu terjadi pada umur kelahiran hingga 3 tahun. Dengan perkembangan fisik, otaknya mulai tumbuh dengan kompleks, dan kognitifnya, kemampuan belajar mengingatnya telah muncul. Lalu psikososialnya itu bentuk kelekatan dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, perkembangan pada masa prasekolah atau masa anak dari umur 3-6 tahun. Perkembangan fisiknya muncul dominasi penggunaan tangan kanan atau kiri, keterampilan motoriknya juga meningkat. Lalu perkembangan kognitifnya, memori serta bahasa meningkat, adanya pengalaman prasekolah TK pada umur ini. Lalu psikososialnya itu dia lebih banyak bermain, lebih imajinatif, dan merasakan respon takut. Lalu yang keempat, perkembangan pada masa usia sekolah atau pertengahan masa anak itu berkisar umur 6-11 tahun. Di sini pertumbuhan fisiknya melambat, namun kekuatan dan keterampilan atletiknya meningkat. Untuk kognitifnya, kemampuan memori dan bahasanya meningkat. Untuk psikososialnya, konsep dirinya menjadi lebih kompleks dan berdampak pada harga dirinya, dan lebih bisa berteman dengan sebayanya. Lalu yang kelima, perkembangan pada masa remaja itu dari umur 11 hingga 20 tahun, terjadi kematangan reproduksi untuk aspek fisiknya, untuk kognitifnya,
berpikirnya abstrak atau bisa dibilang seperti labil karena masih mencari pencarian jati diri, lalu fokus pada pendidikan dan persiapan masuki perguruan tinggi atau dunia kerja. Untuk psikososialnya, pencarian identitas seperti sebelumnya saya katakan, dan juga hubungan dengan teman sebayanya itu perlu bimbingan dan sosialisasi dari orang-orang terdekat dan juga yang ahli dalam bidangnya karena bisa memberi pengaruh positif maupun negatif. Selanjutnya yang keenam, perkembangan pada masa dewasa. Di sini dewasa ada terbagi dua, dewasa muda dari umur 20 sampai 40 tahun, lalu ada yang dewasa pertengahan, itu dari umur 40 tahun sampai 65 tahun. Di umur 20 sampai 40 tahun, kondisi fisiknya sedang berada di puncak dan mengalami penurunan. Disarankan untuk banyak makan makanan yang sehat dan bergizi, rutin berolahraga untuk kesehatan dan kebugaran aktivitas ke depannya. Untuk kognitifnya, pemikirannya lebih kompleks karena sudah menginjak usia dewasa dan perkembangan psikososialnya hampir di umur ini semua orang menikah dan menjadi orang tua. Lalu yang ketujuh, perkembangan pada masa lansia, lanjut usia, atau lanjut usia. Itu dari umur 65 tahun ke atas, perkembangan fisiknya menjadi lambat, kognitifnya sebagian orang menjadi waspada secara mental karena kebanyakan orang mulai pikun. Lalu perkembangan psikososialnya itu diperlukan hubungan dengan keluarga serta teman dekat untuk memberikan dukungan yang sangat penting. Ya, sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Ilham Habibi. Baik, saya lanjutkan ke bahasan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang menurut beberapa ahli, mereka memberikan definisi sebagai berikut. Yang pertama adalah James W. van der Zanden. Dia mendefinisikan perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dianggap suatu hal yang tercela dan melewati batas toleransi. Yang kedua ada Bruce J. Cohen mendefinisikan perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat banyak atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Yang ketiga, Ronald A. Hordert mendefinisikan penyimpangan sosial merupakan tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap mencemari kepribadian suatu kelompok yang akhirnya pelaku diberikan sanksi. Yang keempat, Gilin and Gilin mendefinisikan perilaku menyimpang adalah perilaku yang keluar dari norma dan nilai-nilai sosial dan keluarga serta masyarakat yang menjadi sebab memudarnya ikatan atau solidaritas suatu kelompok. Lanjut. Contoh-contoh dari perilaku menyimpang. Yang pertama, ada disforia gender. Yang kedua, ada penyimpangan seksual. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, tindakan kriminal. Yang kelima, tawuran. Yang keenam, perjudian. Adapun beberapa penjelasan lebih lanjut untuk beberapa contoh tadi, yaitu pertama, disforia gender. Disforia gender atau gangguan identitas gender adalah sebuah kondisi yang diderita oleh orang-orang yang dikenal dengan sebutan transgender, yaitu seseorang yang merasa ketidaknyamanan atau rasa tertekan karena ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis mereka dengan identitas gender mereka. Sebuah studi menemukan bahwa kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan
atau ketidakselarasan kerja otak. Namun bisa jadi penyebabnya biologis yang terkait dengan perkembangan identitas sebelum kelahiran. Yang kedua, ada penyimpangan seksual. Adalah suatu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang atau banyak orang. Beberapa jenis penyimpangan seksual. Yang pertama adalah lesbianisme dan homoseksual, yaitu penyimpangan seksual yang lebih tertarik dan mempunyai hasrat cinta terhadap sesama jenisnya. Yang kedua adalah sodomi. Sodomi adalah sebuah istilah hukum yang digunakan untuk mengacu kepada tindakan seks yang tidak alami. Bentuknya adalah pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Sadisme. Ketiga, sadisme ialah suatu bentuk gangguan mental yang membuat penderitanya mendapat kepuasan seksual dengan menyakiti orang yang disayangi atau pihak lain. Lalu ada pedofilia, adalah istilah yang merujuk pada orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun. Sebagian besar pedofil adalah pria, tetapi wanita juga bisa mengalami gangguan seksual ini. Yang ketiga, narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama. Contoh penyalahgunaan atau obat terlarang lain yaitu narkotika seperti kecanduan, ganja, dan putau. Lalu ada psikotropika yaitu ekstasi, magadon, dan amfetamin. Lalu yang terakhir ada alkoholisme seperti minuman beralkohol atau minuman keras. Lanjut. Penyebab-penyebab perilaku menyimpang. Menurut Wilnes dalam buku Punishment and Reformation menyatakan ada 2 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan. Misalnya, keadaan rumah tangga seperti hubungan orang tua dan anak yang tidak serasi. Berikut penyebab perilaku menyimpang dari faktor objektif. Yang pertama, proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Seperti cerita karir penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani atau nekat merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Yang kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Proses sosialisasi yang tidak tepat sasaran dan sempurna akan mengakibatkan perilaku menyimpang, seperti contohnya anak broken home yang tidak selalu bisa terurus, sehingga kurang ada yang mengajarkan baik dan buruk yang dapat terarahkan ke perilaku menyimpang. Yang ketiga, ketidaksanggupan memahami norma-norma kebudayaan. Yang keempat, subkebudayaan yang menyimpang, yaitu lingkungan sosial yang memiliki kebiasaan buruk
hingga membudaya akan menuntun kepada perilaku menyimpang. Lalu berikutnya, perilaku menyimpang dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Ada penyimpangan yang bersifat positif. Lanjut. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir yang dapat mengurangi beban mencari nafkah suaminya. Lalu ada yang kedua, penyimpangan yang bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah atau selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut. Penyimpangan primer, penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Lalu ada penyimpangan sekunder, perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa mabukan, minum minuman keras saat malam hari. Selanjutnya, berdasarkan pelakunya. Yang pertama, penyimpangan individual. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Yang kedua, penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Lanjut, penyimpangan campuran. Misalnya remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat dengan di bawah pimpinan seorang tokoh mereka mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum atau yang disebut geng. Lanjut, akan saya persilahkan ke... Oke, terima kasih. Selanjutnya mengenai dampak dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan salah satu praktek yang sering dilakukan para remaja tanpa mereka pertimbangkan sisi negatif terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga perilaku menyimpang ini berdampak tidak baik untuk kehidupan kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, dampak perilaku menyimpang terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dan dampak negatif ini ada dimasukkan ke dalam dua bentuk. Yang bentuk pertama, dampaknya bagi pelaku. Dampak bagi pelaku ini dan dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang individu akan memberikan dampak bagi si pelaku. Jadi berikut ini beberapa dampak tersebut, antara lain yang pertama adalah memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku. Jadi hal ini terjadi dikarenakan individu tersebut ditolak dalam masyarakat, sehingga jiwanya menjadi tertekan secara psikologis, timbulnya rasa malu, bersalah, bahkan penyesalan dalam diri individu tersebut. Yang kedua, dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan. Yang ketiga, dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan lepas dengan perbuatan dosa. Itu sudah tentu pasti karena perilaku menyimpang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri. Selanjutnya, dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat.
Perilaku penyimpangan juga membawa dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Bahwasanya setiap orang yang melakukan perilaku menyimpang oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang. Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Berikut beberapa dampak perilaku menyimpang bagi orang lain atau dalam masyarakat, diantaranya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai peranata sosial yang berlaku di masyarakat. Contohnya saja seperti meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap tindak penyimpangan merupakan hasil pengaruh dari individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul dalam masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku. Maksud dari beban sosial di sini adalah tingkat pengangguran yang semakin tinggi, sehingga perekonomian bagi keluarga pelaku tersebut menurun, bahkan bisa jadi pada tingkat kemiskinan. Yang terakhir, merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, unsur-unsur tersebut menjadi pudar kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan pada akhirnya unsur-unsur budaya seperti nilai, norma tidak dipandang sebagai aturan yang mengikat perilaku masyarakat. Next, untuk yang kedua adalah dampak positif dari perilaku menyimpang. Ada 4 dampak positifnya. Yang pertama adalah perilaku menyimpang memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Perilaku menyimpang bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman. Sehingga dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral. Dengan dikatakan, seseorang berperilaku menyimpang, berarti masyarakat mengetahui kejelasan mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang ketiga, tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat. Jadi, setiap ada perilaku penyimpangan, masyarakat pada umumnya secara bersama-sama akan menindak para pelaku penyimpangan tersebut. Jadi, hal tersebut menegaskan bahwa ikatan moral akan mempersatukan masyarakat. Yang keempat, perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial. Maksudnya, para pelaku penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat dengan adanya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa-masa yang akan datang dapat mendorong berlangsungnya perubahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi saat ini akan menjadi moralitas baru bagi masyarakat di masa depan. Contohnya wanita karir. Bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat pedalaman atau masyarakat yang masih menganggap bahwa wanita tidak layak untuk bekerja, hanya boleh sebagai ibu rumah tangga. Tentunya wanita karir akan dianggap sebagai perilaku menyimpang yang telah menyimpang norma yang berlaku di masyarakat. Namun, dengan bekerjanya wanita ini dapat memberikan dampak positif bagi keluarga, seperti menunjang keadaan ekonomi keluarga dan bagi masyarakat, yaitu mengurangi angka pengangguran. Terus setelah mengenai dampak tadi dan penjelasan-penjelasan dari teman-teman sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak ukur untuk melihat adanya perkembangan seseorang individu ialah pada aspek kemampuan yang dimiliki sesuai dengan tahap atau fase-fase perkembangannya. Salah satu fase perkembangan yang terjadi pada manusia adalah fase remaja. Namun pada fase remaja ini sangat rentan terhadap perilaku menyimpang yang merupakan bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan bahkan hukum. Demikian saya kembalikan kepada moderator.
Itulah akhir dari penjelasan kami. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.